warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi anak-anak dengan Ustazah Irin masih dalam pembelajaran tema 1 yaitu hidup rukun. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Yuk, sudah siap? Yuk kita membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita semua dalam pembelajaran di rumah. Oke, anak-anak, Ustazah ingatkan lagi, sudah hafalkah dengan surat Al-Maidah ayat 2? Yuk. Kalau belum hafal, anak-anak segera dihafalkan ya. Karena dalam pembelajaran tema 1 ini kita masih tetap menggunakan surat Al-Maidah sebagai dasar untuk kita senantiasa mewujudkan hidup rukun, yaitu dengan tolong menolong seperti dalam kandungannya. Kita baca dulu bersama-sama agar kalian terbiasa mendengarkan surat Al-Maidah dan nanti bisa jadi hafal ya. Yuk kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Artinya, dan tolong menolonglah dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam berbuat permusuhan dan dosa. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Nah, itu ya anak-anak. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke pembelajaran kita hari ini. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah masih tentang pengamalan sila-sila Pancasila, yaitu sila pertama dan sila kedua. Kalau kemarin pengamalan sila 1 dan 2 di lingkungan rumah dan tempat bermain. Nah, sekarang anak-anak belajar tentang pengamalan sila pertama dan 2 di lingkungan sekolah. Nah, sudah lama kan anak-anak tidak pergi ke sekolah, tapi anak-anak harus tetap ingat apa saja kegiatan yang termasuk pengamalan sila 1 dan 2 di sekolah. Untuk pengamalan sila 1 dan sila kedua, tujuannya adalah apa? Tujuannya masih sama, yaitu agar anak-anak mampu menyebutkan pengamalan sila 1 dan 2 di lingkungan sekolah. Untuk pembelajaran yang kedua adalah tentang kalimat ajakan dan kalimat perintah. Tujuannya adalah agar anak-anak nantinya setelah belajar mampu membedakan mana yang termasuk kalimat perintah dan mana yang termasuk kalimat ajakan, ya. Nah, untuk pembelajaran yang pertama yaitu pengamalan sila 1 dan sila kedua di sekolah itu ciri-cirinya masih sama dengan pengamalan sila 1 dan 2 di rumah maupun di tempat bermain, hanya tempatnya saja yang berbeda. Masih ingat?
kegiatan yang bagaimana? Untuk pengawasan pertama adalah kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan. Jadi semua kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan, tapi yang ada di sekolah. Untuk sila kedua adalah ciri-cirinya semua kegiatan yang berhubungan dengan kebaikan atau sikap baik, sikap sopan, atau sikap beradab yang ada di sekolah ya. Coba contohnya sila pertama itu adalah apa? Kemarin kan sudah beri contoh itu sholat 5 waktu, mengaji, terus apa lagi itu? Banyak ya. Nah, jadi itu juga bisa menjadi contoh pengamalan sila 1 di lingkungan sekolah. Misalnya kalau di sekolah berarti sholat apa yang biasanya di sekolah? Biasanya sholat duha ya. Jadi sholat melaksanakan. Jadi contohnya itu ada melaksanakan sholat duha di sekolah. Terus bisa juga melaksanakan sholat wajib. Sholat apa yang ada di sekolah? Sholat wajibnya sholat duhur. Jadi melaksanakan sholat duhur dengan tertib. Jadi nggak guyon dengan temannya. Tuh contohnya. Contoh yang lain bisa juga mengaji, jadi mengaji tepat waktu. Ya, jadi nggak boleh kalau waktunya mengaji itu anak-anak masih bermain atau masih makan, ya, jadi harus tepat waktu. Itu ya contoh dari pengamalan sila pertama. Untuk pengamalan sila kedua, contohnya jika ada di lingkungan sekolah itu adalah tadi yang bersikap baik atau sopan. Contohnya adalah apa? Menghormati guru. Jadi menghormati guru, terus sayang dengan teman atau berbuat baik dengan teman, saling tolong menolong dengan teman. Jadi kalau ada teman yang kesusahan, anak-anak harus menolongnya, tidak boleh cuek ya, harus mau menolong tanpa pamrih. Apalagi contohnya dari sila kedua di sekolah? Misalnya apa itu? Saat datang ke sekolah itu salaman dengan ustadz-ustadzah yang ada di depan sekolah yang sedang menyambut anak-anak. Biasanya kalau pagi ada ustadz-ustadzah yang menyambut anak-anak, dan anak-anak juga bisa mengucapkan salam atau juga bisa sambil salaman dengan ustadz-ustadzahnya ya. Itu contoh dari pengamalan sila 1 dan sila kedua di lingkungan sekolah. Sekarang untuk pembelajaran kedua adalah tentang kalimat ajakan dan kalimat perintah. Kalau kemarin anak-anak sudah mengenal kalimat ungkapan, nah sekarang kita akan belajar tentang kalimat ajakan dan perintah. Bagaimana itu kalimat ajakan dan perintah? Langsung saja Ustazah beri contoh dengan video pendek yang akan Ustazah putarkan sebentar lagi. Nah, anak-anak harus menyimak video tersebut dan mencari kira-kira mana kalimat ajakannya dan mana kalimat perintahnya ya. Sudah siap? Yuk. Anak-anak perhatikan video yang Ustazah putarkan ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum Ustazah Feli. Kamu baru datang ya? Ustazah udah cuci tangan belum? Belum. Ayo kita cuci tangan dulu sebelum kita masuk sekolah. Yuk. Ustazah, mau pulang dulu ya? Yuk Ustazah, hati-hati di jalan. Waalaikumsalam. Ustazah, kita mau pakai masker? Oh iya Ustazah. Tolong Ustazah, maskernya di sebelah. Sama-sama, hati-hati Ustazah. Waalaikumsalam. Nah, itu ya anak-anak tadi videonya. Bagaimana? Anak-anak sudah menemukan mana yang merupakan kalimat ajakan dan mana yang merupakan kalimat perintah. Ayo, siapa yang sudah menemukan? Nah,
Coba sekarang coba kalian ingat-ingat lagi pada video yang pertama. Nah, pada video yang pertama kalian ingat-ingat ucapan yang diucapkan oleh Ustazah Iin. Ustazah Iin mengatakan kepada Ustazah Seli, ayo kita cuci tangan dulu sebelum kita masuk sekolah. Nah, itu adalah kalimat ajakan. Jadi Ustazah Iin mengajak kepada Ustazah Seli untuk cuci tangan sebelum masuk sekolah. Sekarang coba kalian ingat-ingat di video kedua. Di video kedua pada ucapan yang dikatakan oleh Ustazah Seli. Nah, jadi Ustazah Seli itu mengatakan kepada Ustazah Iin, minta tolong Ustazah ambilkan masker di sebelah Ustazah. Ya. Itu merupakan contoh dari kalimat perintah. Nah, coba anak-anak bisa membedakan nggak antara kalimat yang pertama tadi dan kalimat yang kedua? Nah, dalam kalimat pertama yaitu ayo kita cuci tangan dulu sebelum kita masuk sekolah. Nah, anak-anak coba garis bawahi kata-kata ayo. Lalu pada kalimat kedua, minta tolong Ustazah ambilkan masker di sebelah Ustazah. Nah, anak-anak perhatikan pada kata-kata ambilkan. Jadi ayo itu merupakan ciri-ciri dari kalimat ajakan. Jadi ayo itu berarti kita maksudnya mengajak ya. Terus kalau ambilkan, nah ambilkan itu merupakan ciri-ciri dari kalimat apa? Kalimat perintah. Jadi menyuruh ya atau memerintahkan, ambilkan gitu ya. Jadi kalau kalimat ajakan itu ya, anak-anak perhatikan. Kalau kalimat ajakan itu ciri-cirinya biasanya menggunakan kalimat ayo. Selain itu bisa juga menggunakan kata-kata mari. Ayo, mari, ada lagi yuk, gitu ya gitu. Ayo. Terus ciri-ciri yang kedua dari kalimat ajakan adalah kegiatannya itu dikerjakan bersama-sama. Jadi akan dikerjakan bersama-sama. Kayak tadi, ayo kita cuci tangan. Nah, berarti mereka berdua, Ustazah Iin dan Ustazah Seli itu mau cuci tangan bersama-sama. Ayo, Ustazah Iin mengajak Ustazah Seli untuk cuci tangan bersama-sama. Jadi itu ya ciri-cirinya dari kalimat ajakan. Contoh lain dari kalimat ajakan, coba yang menggunakan kata-kata mari. Misalnya, mari kita membantu ibu di dapur. Nah, itu juga kalimat ajakan. Ada lagi contoh yang lain, ayo kita belajar agar kita semakin pandai. Nah, misalnya begitu. Terus ada lagi, ayo kita pergi ke sekolah. Itu ya. Dan lain-lain, dan masih banyak lagi contohnya ya. Sekarang ciri-ciri dari kalimat perintah. Yang pertama yaitu tadi biasanya menggunakan kata-kata tolong ya. Tolong, tolong ambilkan, tolong tutup, tolong letakkan ya gitu. Terus ciri-ciri yang kedua dari kalimat perintah itu adalah kegiatannya itu tidak dikerjakan bersama-sama. Jadi kegiatannya itu hanya dikerjakan oleh orang yang dimintai tolong atau orang yang disuruh. Jadi tidak dikerjakan bersama-sama. Seperti tadi Ustazah Seli
meminta tolong pada Ustazah Iin untuk mengambilkan masker. Jadi yang mengambilkan masker siapa? Hanya Ustazah Iin. Ustazah Sally tidak, ya. Jadi hanya dikerjakan oleh orang yang dimintai tolong atau yang disuruh. Contoh lain dari kalimat perintah. Misalnya, ambilkan buku di atas meja. Tutup pintu itu. Misalnya gitu. Letakkan makanan itu di dapur. Itu ya. Boleh. Oh ya, terus kalau kalimat perintah boleh ada kata ditambahin kata-kata tolong. Jadi misalnya kalau ada kata-kata tolongnya itu biasanya perintahnya lebih sopan gitu. Tolong letakkan, tolong tutup pintunya, tolong ambilkan piring misalnya. Jadi biasanya kalau ada kata-kata tolong itu lebih sopan dan mencerminkan sila kedua ya. Gitu. Nah, itu pembelajaran kita hari ini tentang kalimat ajakan dan perintah. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Jika nanti anak-anak ada pertanyaan atau ada yang kesulitan, boleh nanti bertanya ke ustazah atau ke orang tuanya juga boleh ya. Nah, nanti tugasnya anak-anak adalah mengerjakan nanti tugas tentang pengamalan sinar 1 dan 2 di sekolah, serta nanti anak-anak mengelompokkan mana yang termasuk kalimat ajakan dan mana yang termasuk kalimat perintah ya. Nanti tugasnya Ustazah share di grup WA kelas 2. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ustazah mohon maaf bila ada yang kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang salah. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.